Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, langsung saja. Nama saya Muhammad Ilham Buzadi, nomor induk mahasiswa 2018 096 01 16 15. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 6. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit banyak tentang mata kuliah perbandingan pendidikan yang dengan tema yakni pendidikan komparatif. Yang pertama yakni pengantar ke arah pendidikan komparatif. Nah, untuk itu pendidikan berkualitas dapat dipastikan selalu berhubungan dengan usaha dari satuan pendidikan untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi segenap stakeholders. Stakeholders menyebutkan bahwa dasar misi peningkatan kualitas dari satuan pendidikan adalah mengembangkan program layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna atau stakeholders seperti siswa dan masyarakat itu sendiri. Baik, adapun pengertian dari komparatif itu sendiri yakni yang pertama yakni sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur yang membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Nah, maka tidak mengherankan bila istilah pendidikan itu sendiri sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan. Nah, karena keduanya memiliki pengertian yang sama. Adapun istilah lain selain pendidikan perbandingan adalah perbandingan pendidikan. Nah, jadi kedua istilah ini sering dicampur adukan satu sama lain sehingga banyak orang mengartikan sama antara keduanya. Padahal sebenarnya kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Adapun pendidikan perbandingan merupakan ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Sedangkan perbandingan pendidikan adalah kegiatan yang membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Adapun pengertian perbandingan pendidikan yakni menurut beberapa pakar, yang pertama yakni Ailkelden dalam bukunya Comparative Education yang mengartikan pendidikan komparatif sebagai studi tentang teori atau praktek pendidikan pada waktu sekarang yang bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Yang kedua yakni menurut Carter Vigood mengartikan pendidikan kooperatif sebagai lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negara dengan maksud dan untuk mengadakan perluasan pemandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Adapun kedudukan pendidikan kooperatif itu sendiri adalah sebagai salah satu ilmu pondasi yang memperkokoh bangunan ilmu pendidikan. Nah, sebagai ilmu pondasi pendidikan, kooperatif dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan itu sendiri, yakni yang berupa hasil temuan studi perbandingan antara sistem perbandingan baik dalam satu negara maupun antar negara. Baik, adapun tujuan studi pendidikan komparatif yakni sebagai bagian dari sejarah pendidikan. Realitasnya, studi pendidikan komparatif mengkaji aneka sistem pendidikan di berbagai negara pada era dewasa ini. Adapun sejarah pendidikan mengkaji aneka sistem pendidikan pada era masa lampau. Lagi pula, sejarah pendidikan, History of Education, telah diakui sebagai ilmu mapan sebagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi pendidikan, sociology of education, antropologi pendidikan, anthropology education, psikologi pendidikan, psycholog of education, politik pendidikan, politik of education, dan yang terakhir yakni filsafat pendidikan atau philosophy of education. Nah, pendidikan komparatif ini merupakan disiplin ilmu terdiri bukan dari bagian sejarah pendidikan. Nah, ilmu-ilmu ini sejajar dengan sejarah pendidikan dan ilmu-ilmu yang lain. Adapun cakupan studi pendidikan komparatif yakni yang pertama studi area. Nah, studi ini diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik dan budayanya. Nah, jadi suatu area dapat mencakup satu negara atau beberapa negara yang menjadi sasaran studi. Yang kedua yakni studi tematik. Nah, studi ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikannya. Nah, misalnya tema ini meliputi
manajemen kelembagaan sekolah, pembaharuan kurikulum, dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.